1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah anak-anak, Ibu tanyakan dulu kabarnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Nah anak-anak, hari ini Ibu tidak bisa mengabsen seperti biasanya dikarenakan kondisi dan situasi yang berbeda. Nanti Ibu absen akan dilihat dari hasil pekerjaan anak-anak. Di akhir nanti Ibu akan kasih tugas. Makanya perhatikan videonya sampai selesai. Ini kita akan mengulas terlebih dahulu materi kelas 7. Ada yang masih ingat materi apa saja yang pernah dibahas di kelas 7? Coba disebutkan. Energi bisa ada, suhu ada, klasifikasi makhluk hidup juga ada, ciri-ciri makhluk hidup ada, ekosistem betul, gaya belum ya kalau gaya. Nah baiklah, masih banyak lagi yang lainnya. Terima kasih. Ibu ambil ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu diantaranya itu gerak. Ada lagi yang masih ingat? Yang lainnya apa? Bernapas, betul. Oh iya, makan dan minum. Peka terhadap rangsangan. Ekskresi. Iya, betul. Terima kasih anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan mengambil materi tentang gerak. Ya, gerak itu banyak. Ada gerak pada benda, gerak pada manusia, dan gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, gerak pada manusia yang akan Ibu ambil hari ini temanya. Dengan tujuan peserta didik mampu memahami sistem gerak pada manusia, yaitu tentang otot, tulang, dan sendi. Semua makhluk hidup itu melakukan gerak, baik tampak jelas maupun yang kurang jelas. Nah, kira-kira apa sih yang membuat anggota badan kita itu bisa bergerak? Otak. Apalagi? Sendi. Terus apa lagi? Tulang. Oke. Otak itu ikut juga berperan, betul, tapi sebagai perintah. Ya. Nah, lalu apa dong yang membuat tubuh kita bisa bergerak? Ya. Nah, sistem gerak pada manusia itu meliputi tulang dan otot, di mana tulang itu sebagai alat gerak pasif dan otot itu sebagai alat gerak aktif. Apa sih fungsi tulang selain sebagai alat gerak pasif? Nah, pasti ada yang merasa begini, oh tangan kita bisa bergerak nih. Kira-kira yang bisa menggerakkan tubuh kita ini apa? Pasti perasaannya tulang. Nah, padahal kan tulang itu sebetulnya tadi yang Ibu sebutkan dia sebagai alat gerak pasif. Nah, yang menggerakkan tangan kita itu bukan tulang, tetapi ototnya, karena otot sebagai alat gerak aktif. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang tulang. Tulang selain berfungsi sebagai alat gerak pasif, yang pertama berfungsi untuk menegakkan dan memberikan bentuk tubuh. Nah, kemudian yang kedua untuk melindungi organ dalam. Ya. Kemudian tempat melekatnya otot. Nah, otot itu kan melekatnya ada di tulang. Kemudian tempat pembuatan sel darah putih dan sel darah merah, juga sebagai tempat penyimpanan mineral dan energi. Nah, rangka manusia itu tersusun dari dua jenis tulang. Yang pertama tulang keras atau dikenal dengan kartilago, dan yang kedua yaitu tulang rawan atau dikenal dengan osteon. Nah, sel-sel tulang keras ini menghasilkan zat kalsium fosfat dan menghasilkan kalsium karbonat yang mengisi rongga-rongga antar sel. Nah, rongga antar sel ini berisi sedikit zat perekat yang dikenal dengan kolagen. Sehingga tulang keras itu tidak luntur atau kurang luntur dibandingkan dengan tulang rawan. Nah, kalau tadi tulang keras memiliki sedikit zat perekat atau kolagen, artinya
tulang rawan memiliki banyak zat perekat atau kolagen. Di dalam rongga tulang keras itu terdapat saluran yang dikenal dengan saluran Harpers. Nah, yang berisi pembuluh darah untuk memelihara kehidupan sel. Berdasarkan bentuknya, tulang keras itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tulang pipa. Nah, artinya bentuknya seperti pipa. Contohnya apa? Contohnya tulang paha, tulang lengan, tulang betis, tulang kering, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada bentuknya tulang pipi. Contohnya seperti tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Kemudian yang ketiga, tulang pendek. Tulang pendek itu berarti tulangnya pendek ya. Pergelangan kaki dan pergelangan tangan, itu contohnya. Kemudian yang keempat, itu tulang tak beraturan. Contohnya seperti tulang belakang. Ini kenali contoh-contohnya seperti ini. Matriksnya, tulang rawan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tulang rawan hialin, artinya bersifat halus dan transparan. Contohnya terdapat pada batang tenggorokan, cuping hidung, persendian, serta tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian yang kedua yaitu tulang rawan elastis, bersifat lentur. Contohnya terdapat pada epiglotis dan luar telinga. Ketiga, tulang rawan fibrosa yang bersifat kurang lentur. Contohnya terdapat antar ruas tulang belakang atau tulang manusia itu tersusun dari yang pertama rangka aksial dan yang kedua rangka apendikular. Nah, rangka aksial itu terdiri dari tulang tengkorak dan badan. Kemudian rangka apendikular atau tulang apendikular terdiri dari tulang-tulang gelang bahu, lengan, gelang panggul, dan kaki. Hubungan antar tulang disebut persendian atau dikenal dengan artikulasi. Nah, jadi sekarang kita pelajari sendi. Berdasarkan ada tidaknya gerakan artikulasi atau sendi, itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sendi mati atau dikenal dengan sinartrosis, yang artinya ya tidak bisa digerakkan. Yang kedua yaitu sendi kaku atau dikenal dengan ampiatrosis. Nah, bergerak terbatas. Nah, yang ketiga sendi gerak atau diatrosis. Dia bisa bergerak, dibedakan menjadi 4. Ya, yang pertama sendi engsel yang arah gerakannya satu arah. Contohnya pada sikut, lutut, dan ruas antar jari. Ya, seperti ini. Nah, yang kedua yaitu sendi peluru, bergerak di segala arah, terletak pada gelang bahu dan tulang lengan atau dikenal dengan belikat ya. Nah, gerakannya seperti ini, ke belakang bisa, ke depan bisa, samping, ke atas, memutar bisa. Nah, itu. Kemudian terletak juga pada gelang panggul dan tulang paha. Yang ketiga yaitu sendi putar, arah geraknya memutar. Terletak pada tulang atlas, yaitu ruang pertama tulang leher dengan tulang aksis, ruas kedua tulang leher. Nah, seperti ini ya, dia bisa memutar. Kemudian yang keempat yaitu sendi pelana. Sendi pelana gerakannya seperti orang yang sedang menunggangi kuda. Nah, contohnya terletak pada ibu jari. Nih. Kemudian antar tulang telapak tangan. Kemudian ruas jari tangan. Nah, ini. Nah, itu macam-macam. Lanjutkan membahas otot. Ada yang masih ingat otot itu apa? Nah, daging, ya betul. Otot itu daging, ya. Ada yang masih ingat juga? Tadi fungsinya sudah disebutkan di awal. Betul. Sebagai alat gerak aktif. Nah, Ibu perjelas lagi ya.
Fungsi otot itu yang pertama untuk menggerakkan tubuh atau tadi yang kalian sebutkan sebagai alat gerak aktif. Yang kedua, untuk melindungi dan memperkuat persendian. Yang ketiga, fungsi otot yaitu otot juga bisa menghasilkan panas. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot lurik. Yang ketiga, otot jantung. Yang pertama, otot polos memiliki bentuk gelendong, inti sel atau nukleusnya 1, dan bekerja di luar kesadaran. Nah, contohnya terdapat pada organ pencernaan atau dinding pencernaan. Kemudian yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik memiliki bentuk memanjang dan lurik. Nukleus atau inti selnya banyak. Kemudian bekerja di bawah kesadaran. Contohnya terdapat pada otot rangka atau otot yang menyelimuti tubuh kita. Kemudian yang ketiga yaitu otot jantung. Memiliki bentuk memanjang dan bercabang. Inti sel atau nukleusnya banyak serta bekerja di luar kesadaran. Contohnya terdapat pada dinding jantung. Gerak otot terjadi melalui kontraksi dan relaksasi. Saat kontraksi, otot akan mengkerut, memendek, dan keras. Sedangkan saat relaksasi, otot akan mengendur, memanjang, dan lunak. Nah, sifat kerja otot bergerak secara antagonis dan secara sinergis. Antagonis itu gerakannya berlawanan arahnya, dan sinergis itu gerakannya searah. Sekarang yaitu tentang gangguan kelainan pada otot, tulang, dan sendi. Nah, yang pertama tulang. Kelainan lordosis yaitu disebabkan oleh tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Nah, kita lihat tampilan gambar tulang belakang yang normal dengan tulang belakang yang mengalami lordosis. Nah, keadaan lordosis ini disebabkan oleh penyakit tuberkulosis atau TBC pada tulang dan osteomalasia, yaitu tulang tidak keras akibat kurang kalsium pada saat pembentukan tulang. Yang kedua yaitu kiposis. Kiposis ini kebalikan dari lordosis. Nah, kalau kiposis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Nah, kita lihat tampilan tulang belakang yang normal dengan yang mengalami kiposis. Nah, keadaan ini sering terjadi pada saat kita duduk, mejanya lebih rendah dibandingkan kursinya sehingga posisi duduk kita membengkok. Nah, dan terjadi pada orang yang lanjut usia atau yang mengalami osteoporosis. Yang ketiga, skoliosis. Skoliosis ini tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri dan ke kanan. Nah, ini terjadi karena kita salah posisi duduk. Ya, contoh kita dulu waktu belajar di kelas. Nah, posisi duduk kita suka miring. Kedua yaitu gangguan pada sendi. Terkilir diakibatkan oleh tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak ikut bergeser. Kemudian gangguan yang kedua yaitu ankilosis. Ankilosis ini persendian seolah-olah menyatu, ya, sehingga tidak dapat digerakkan. Nah, itu gangguan pada sendi. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan pada otot. Satu contoh saja ya, kram. Kram ini terjadi akibat kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot yang terlalu berat sehingga mengalami kram. Nah, oleh karena itu ketika kita saat berolahraga ataupun yang lainnya, kita tidak boleh berlebihan. Nah, bagaimana sih cara mencegah atau upaya-upaya untuk menjaga kesehatan otot, tulang maupun sendi? Yang pertama, pola makan yang bagus, makan makanan yang bergizi, jangan lupa beristirahat, kemudian perbanyak minum agar tubuh kita tidak dehidrasi, ya, dan rajin berolahraga. Tapi satu, tidak boleh berlebihan. Alamin, materi sudah selesai. Ya, mudah-mudahan kalian tidak pernah bosan untuk menontonnya.
dan ibu harapkan menonton sampai akhir karena nanti akan ada tugas tambahan seperti yang ibu bahas tadi di awal, itu sebagai absen juga. Nah, yang ibu harapkan yang pertama, kalian selalu tetap sehat, menjaga kondisi tubuh ya, menjaga kebersihan lingkungan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa berolahraga walaupun cuma beberapa menit. Kemudian selalu cuci tangan ya. Tata caranya kan sudah dibahas dulu di pesantren. Mungkin itu yang ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kesalahan hanya milik ibu dan kebenaran hanya milik Allah. Allahu a'lam bishawab ya. Kita tutup dengan doa. Dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.